Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Baik, selamat malam, jumpa lagi. Tentu semuanya pada sehat ya, puji Tuhan. Gimana kabar? Kalau di sana orang bilang dia kabarin. Ya, sorry ya. Hari ini Pak Bombom akan ambil judul jangan sampai Anda punya penyakit berbohong. Ya, anak Tuhan jangan sama seperti yang sebelah itu, tahu kan? Siapa lagi ya yang kalau sok tahu padahal yang nggak tahu apa-apa ya, hanya ngarang bohong dan merasa nggak merasa bersalah. Jadi jangan sampai kita jadi seorang penyakit berbohong yang anggap bahwa kita benar karena sudah terbiasa berbohong, jadi dia anggap bahwa biasa. Dia berbohong itu dianggap biasa ya, jangan ya. Jangan sampai kita anak Kristen begitu. Wah, ini ada pawang ular berudak. Ya. Dan salam-salam dulu ya buat teman-teman. Sebelum salam-salam, channelnya Pak Bombom, ini saran dari teman-teman sendiri ya, bukan Pak Bombom. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kelebihan, mau membantu partisipasi dalam ini untuk kita semua, untuk anak-anak Tuhan ya. Jadi di sini khususkan tidak boleh anak Tuhan, dikhususkan untuk orang yang mau belajar atau mungkin baru mau bukit sekolah teologi atau pokoknya siapapun yang belum pendeta ya, siapapun dia yang mau belajar untuk khotbah. Nanti kita kasih ini ya, mau bikin perlombaan, tapi sponsornya untuk sementara dana Solata BM2 masih kurang ya. Jadi kita baru terkumpul baru 2 orang, yaitu dari susu Sulbi ya, Abu Sudi dengan Pak Limbong ya, dananya baru 8 juta. Nah, kita rencana mau kasih hadiah yang cukup, bukan hanya hadiah-hadiah saja ya, bukan kalian, supaya anak Tuhan siap untuk semangat ya. Nah, ini dia punya khotbahnya, nanti kita atur. Nah, ini bentuk pertandingan ya, nanti diumumkan beberapa perlombaan khotbah 10 menit yang disponsori oleh Solata BM2, Uti Watimena, Marvin 27, Pak Lidara, Pak Lobo, Pak Ciler, Jeki Sembiring. Ya, ini channel yang mendukung. Jadi kalau ada yang mau ikut nanti setelah nanti kita umumkan ya, kita nanti umumkan kapan pertandingannya. Nanti yang mau daftar kirim KTP ke studio ya, ke studionya Pak Bombom. Nanti Pak Bombom umumkan. Nanti saya setelah kami punya dana cukup, karena nanti saya akan telepon, saya akan hubungi dengan teman-teman itu semua, kami tim, kami akan hubungi kira-kira juara satu. Yang jelas juara satu uang 5 juta ya, itu dari Pak Abu Subi kemarin menyampaikan. Saya siap membayar untuk juara satu. Nah, sudah tadi ya, kemarin kita untuk juara satu hadiahnya 5 juta. Sudah siap ya? Jadi perlombaan khotbah selama 10 menit, hadiah juara satunya 5 juta. Kan untuk anak-anak Tuhan yang berkelebihan kan bisa memberikan bantuan kepada anak-anak Tuhan yang punya talenta. Ya kan, saling membantu untuk membantu sekalian memberitakan firman Tuhan, bantu perekonomian mereka ya. Jadi di sini Subi siap sudah 5 jutaan. Jadi terserah nanti dari teman-teman ada yang mau bantu, silakan kita bantu pelan-pelan. Dan tadi baru masuk dari Ibu Grace ya, Ibu Grace baru 500.000, jadi baru 8,5 ya tadi. Nah, kita sudah lihat di keuangan, sudah laporan, sudah 8,5 ya. Ya 8,5 juta. Jadi tinggal dari anak-anak Tuhan saja yang mau sponsor ya, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai berapa, baru nanti kita running dengan teman-teman di tim Solata BM2, karena juri juga harus, kita tidak mungkin tidak kasih ya, nanti jurinya ada hamba Tuhan, minimal 3, nggak boleh 2. Yang boleh ikut, nanti silakan ikut daftar, termasuk siapa tahu anak Batak mau ikut ya. Adik saya ya. Aku nggak tahu dia pendeta atau tidak, saya nggak tahu ya. Kalau pendeta nggak boleh, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian itu saja. Kita masih menunggu ya dari sponsor. Ini teman-teman belum ada yang mensponsori, jadi kita masih menunggu. Kita masih kumpul dana. Nanti kita cari dana dengan yang lain. Oke, itu saja. Pertama saya salam-salam dulu buat
teman-teman yang ada di Australia ya. Teman-teman yang ada di Australia, Ibu Sylvia yang ada di Australia terus memberkati, dan teman-teman semua yang ada di Australia, Pak Bobom tidak sebut satu persatu karena Pak Bom tidak mungkin hanya menyediakan persiapan khotbah saja, pasti Pak Bom juga malam. Biasanya kalau sampai pagi Pak Bom belum tidur. Nanti lanjut Pak Bom lanjut bekerja ya. Kemudian nanti sore jam-jam 2 atau jam 3 sore baru Pak Bom tidur. Jadi tidur paling ya 4-5 jam lah ya. Jadi kalau Pak Bom siaran tutup jam 3 atau jam 4 subuh, nah itu Pak Bom mungkin tidur 2 jam, 3 jam, bangun baru lanjutkan pekerjaan, terus persiapan pulang, pekerjaan khotbah, persiapan khotbah, baru tidur lagi gitu ya. Pak Bom punya waktu tidur gitu terbagi. Oke. Salam-salam juga buat teman-teman di Amerika, ada Ibu Elita. Ibu Elita, saya tunggu ya. Kapan itu katanya mau bikin launching lagu-lagu ya. Nanti kita minta izin kita putar di Sholat Tabib 2. Terus kemudian Ibu Ika, Ibu Nur Hayati ya. Ibu Nur Hayati Putri, terus Ibu Meta. Terus dari Swedia Ibu Budi Hartiningsi yang selalu selalu hadir di siaran Sholat Tabib 2. Kemudian keluarga yang Sipayung yang ada di Norwegia, kemudian Pak Ian Tobing beserta keluarga yang ada di Denmark, kemudian Pak Huta Barat ya ada di Perancis, kemudian Ibu Dewi yang ada di Jerman, terus Ibu Lis, Ibu Sarcem di Belanda, Ibu Lenda, Ibu CJWD, Ibu Christine yang ada di Belanda, dan oma-oma dong semua yang ada di Belanda. Malam hari ini saya pakai baju orange Belanda, toh? Tapi saya pakai baju Belanda ya. Dan teman-teman yang ada di Italia, di Inggris, di Irlandia, Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati, di Italia semua. Dan di Luxembourg, di Jerman, ya, Ukraina, Iran, Irak, Afrika, semuanya yang ada di luar negeri. Dan Ibu Nina yang ada di Taiwan, kemudian Ibu Helen Walangitan di Hong Kong, Ibu Vicky di Hong Kong, di Macau ya. Mana lagi? Ibu Ina yang ada di Malaysia, dan teman-teman yang ada di Singapura, Filipina, semua yang ada di Asia dan di Timur Leste. Tuhan Yesus memberkati teman-teman ya, anak-anak Tuhan yang ada di Timur Leste. Shalom Timur Leste, negara tetangga ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua teman-teman yang ada di Papua, Papua Barat, Pulau Maluku, Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, Kepulauan Maluku, semua Tuhan Yesus memberkati. Semua anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Katong semua bersaudara dalam kasih Kristus. Pokoknya kita ini anak-anak Papua, anak-anak daerah timur semua, katong semua ini, harus tahu tuh. Kalau bicara itu, dong lihat itu orang jahat, kelakuan kayak panas, mereka hati paling baik. Tuh, di timur itu kan begitu. Padahal tak ada. Orang pikir mereka jahat, padahal tidak. Tuh, terus baku tahu sendiri. Itulah ya ciri khas kita di Papua atau wilayah timur, di Ambon, Ternate. Semua anak-anak itu orang dari timur itu. Jangan orang dari pikiran dari mana bahwa orang-orang dari timur, orang tidak. Itu bahasa saja, karakter bahasa. Tapi kalau sudah baku dekat,
kamu datang kemari itu yang ada makanan tuh makan bersama. Ada berkat bagi-bagi. Kelebihan kami di timur ya. Berbeda sekali. Tidak berbeda dengan orang yang kadang-kadang sapa lu sapa gua. Ya, kalau kita di timur berbeda. Persaudaraan itu sangat kuat. Tidak memandang ada agama apa tidak. Yang penting sudah ada satu daerah, itu semua baku-baku ya. Itulah kami di timur. Dan semua teman-teman di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Wih di Jepura deh. Pak Bombom, Borneo, Kalimantan banyak pengikut Yesus juga loh. Oh iya di Kalimantan sabar Kalimantan, Timika, Papua. Itu. Nah, jadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, terus kemudian Pulau Bali ada Pak Imade Sariaya, terus ada Asep, ada Aries, ada terus di Jawa Timur, Jawa Tengah Pak Hendro, Jawa Timur banyak ya. Terus Jawa Barat, Jakarta, Bandung, Bogor, Banten, semua anak Tuhan. Dan Pulau Sumatera ada Pak Sibarani beserta keluarga, Pak Daniel Simanjuntak yang ada saudara kembali ke Sorong, Tuhan Yesus memberkati. Di Kalimantan dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Kalimantan, Borneo, semua Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, kapan-kapan ya Pak Bomo jalan-jalan Kalimantan. Cuma tanah Kalimantan yang saya belum pernah injak ini, saya ingin sekali ya Kalimantan ya. Kalau ke sana paling saya cari oleh-oleh cuma itu aja, batu akik saja. Kalimantan. Batu akik Kalimantan ya. Iya, Kalimantan kota yang saya idam-idamkan ingin ke sana ya. Balikpapan, kemana lagi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ingin sekali ke sana. Nah, terus Pulau Sulawesi, terutama keluarga besar Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, semua anak Tuhan yang ada di Sulawesi Selatan, keluarga besar Pak Bombom di Pangala, dan keluarga besar Sumarandak, Yoke Sumarandak, semua yang ada di Manado, dan keluarga besar Tumanung, Sangir, yang ada di Manado maupun di Sangir Talau, Tuhan Yesus memberkati, dan keluarga besar Toraja, Manado, Sangir, Batak yang ada di seluruh Indonesia, sampai di seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati. Saya salam-salam juga buat anak-anak Tuhan yang selalu dalam pelayanan sholat ABM 2, Ibu Sylvia, kemudian Pak Ian Tobing, Ibu Dewi, Pak Bambang Adrianto, Ibu Sudi Purwati dari Jambi, Pak Binsar Sagala, Pak Charlie Maruli, Pak Frans Kiatma, Pak Otto Wong, kemudian Pak Cho Chiang Hian, Ibu Heni Yuliana, ya, kemudian Maro Rizky Gordon, Pak Inyoman Gede, Chen Kiam Kiet, Joko Purwanto, Pak Joko ya, terus Tony Parengkuan, dan tidak lupa juga Ibu Nina di Taiwan, dan teman-teman Ibu Grace, Ibu terkasih Ibu Grace, kemudian Ibu apa tadi? Ibu Titi Iya Sutyowati, ya. Terus Pak Aryada Menggolan, Suprawando Yosef, dan semua Pak Limbong, Penatua Limbong, terus Susu Sulbi ya, apa lucu-lucu Abu Sulbi ya, yang mendukung untuk siaran kuis perlombaan khotbah. Dan kita masih membuka ya, anak-anak Tuhan yang mau bergabung, yang mau mensponsori, nanti hubungi Pak Bombom Sulata, ada rekeningnya biasa kita tampilkan, nanti ke situ kirim untuk sponsor apa perlombaan. Dan nanti setelah dana terkumpul baru nanti kita
runding dulu sama tim. Nanti kita umumkan di masing-masing channel, channelnya Pak Ciler, channelnya Bu Sofiatul, channelnya Pak Lidara, dan channelnya Pak Ciki Sembiring, dan Ibu Watimena. Nanti kita akan umumkan tanggal berapa, tapi setelah dahana ya. Baru nanti kita, karena ini acaranya bukan 1 hari aja persiapan khotbahnya, minimal 3 hari khotbahnya. Untuk kita membangun rohani anak-anak Tuhan yang memang cinta Tuhan Yesus. Banyak anak-anak baca Alkitab pintar, tapi nggak ngertinya. Kayak kemarin kan, banyak-banyak yang sok-sok pintar baca Alkitab, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Biar mau belajar sampai di mana kalau tidak ada dasar teologi atau tidak dasar dengan pedoman dari buku-buku teologi, nggak bakalan kena. Ya. Dia berpikir bahwa baca Alkitab cukup. Ya. Tapi kalau tidak didasari oleh teologi, dia nggak ngerti. Pemahamannya berbeda. Nah, salam-salam juga buat teman-teman semua yang di live chat. Tuhan Yesus memberkati, dan semua sahabat-sahabat saya, sesama pelayan, Tuhan Yesus memberkati, hamba Tuhan. Dan salam juga buat hamba Tuhan yang ada di Manokwari, Pak Pendeta Silian, Pak Pendeta Junedi, Pak Pendeta Oni, Musa Opun, Pendeta Yan, Pendeta banyak ya hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang ada di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya salam-salam dulu buat Pak Santoso, Susanto, ya Pak Santoso. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, piye kabare, api-api wae. Selamat malam, shalom Bapak. Jadi anak-anak Tuhan malam hari ini ya, nanti kita akan, Pak Bobom akan khotbah sedikit. Karena memang malam hari ini judulnya, jangan sampai kita punya penyakit mitomania. Mitomania itu penyakit yang orang sudah terbiasa berbohong, dianggap berbohong itu biasa. Karena orang yang sudah terlanjur berbohong, ya terus-terus saja berbohong, dianggap bahwa itu dia sudah, mulutnya itu seperti kita nggak bisa ini ya, nggak bisa apa. Orang tahu kalau tidak berbohong. Karena itulah pekerjaannya dia ya. Seperti Ustadz Kenama itu, pembohong kan. Jadi kira-kira kayak macam tidak berbohong, padahal pembohong. Tidak mengerti apa-apa, tidak tahu mengerti apa-apa, dan dia akan, sanksinya dia akan terima. Ya. Orang begitu tuh akan binasa, orang begitu ya. Kalau tidak bertobat, dia akan binasa. Ya, siapkan bro. Oke. Dan sebelum mulai, ya, saya jamnya. Mari kita bersatu dalam doa, dan Pak Bom hanya menyampaikan kalau yang sakit, bukan Pak Bom yang menyembuhkan, iman kita ya. Yang sakit berdoa, tidak perlu menangis, buka hati, minta sama Tuhan. Yang lagi minum obat, ada saudara situ yang sakit, yang di sebelah saudara atau suami atau istri, tumpang tangan, bukan Pak Bobo, kita berdoa sama-sama. Semua anak Tuhan di sini yang mendengarkan juga, mereka semua berdoa, menumpang tangan buat saudara kita yang lemah, tubuh dalam keadaan lemah. Karena bukan Pak Bobo yang menyembuhkan, Tuhan Yesus. Dan iman kita, Pak Bobo juga sakit, ada sakit. Kalau belum terjawab, kesembuhan kita, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Bukan karena kita percaya Tuhan Yesus hari ini langsung sembuh. Tidak. Ada rencana Tuhan, karena rancangan Tuhan itu sangat baik buat kita anak Tuhan. Pak Bobo juga sakit, tapi Pak Bobo tidak pernah tunjukkan bahwa Pak Bobo sehat. Karena Pak Bobo mau melayani Tuhan sampai kapanpun. Pak Bobo punya kehidupan, saya serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi sampai di situ.
Banyak teman-teman bilang, Pak Bomo istirahat, 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 istirahat. Memang perlu. Tuhan berikan kita hikmat. Oke, kita bersatu dalam doa. Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, di malam hari ini kami semua anak-anakmu datang dengan rendah hati Tuhan. Dengan penuh dosa. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami semua datang memohon pengampunan. Ampunilah dosa kami Bapa. Kami semua di malam hari ini akan membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, kami sadar dosa kami yang akan menghambat untuk menerima berkat damai sejahtera sukacita dari firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah dosa kami. Kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah kami boleh menerima berkat firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya. Kami akan menjadi anak-anak terang. Dan biarlah firman kebenaran-Mu ini boleh kami menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami. Baik di dalam keluarga kami, teman kami, teman sekerja kami, dan orang-orang yang jauh akan Engkau. Bapa, tuntun jalan hidup kami ke jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, dari malam hingga pagi hari. Tuhan boleh membangunkan kami tanpa kekurangan satupun. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang. Hingga kami boleh bangun dan memuji memuliakan nama-Mu. Yang mana tadi pagi kami boleh melangkah keluar sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan, supir taksi, ojek, tukang sapu, pekerjaan apapun yang kami kerjakan, yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih banyak Bapa atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini yang kami sudah pulang ke rumah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga, Tuhan Yesus memberkati kami. Dan kami yang masih boleh bekerja, Tuhan Yesus lindungi kami, berkati kami. Dan berkati keluarga kami yang ada di rumah. Hingga kami boleh pulang sebentar. Tuhan tuntun, pimpin kami, lindungi kami dalam perjalanan. Biar kami jauh daripada mara bahaya. Tuhan, di malam hari ini kami semua berkumpul. Sepakat. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan. Kami berdoa, kami memohon. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit tubuh. Keadaan tubuh yang lemah karena sakit penyakit karena medis. Dalam nama Yesus, kami percaya Bapa, mereka telah sembuh. Penyakit mereka Engkau telah angkat Bapa. Dan mereka yang mengalami sakit penyakit karena kuasa kegelapan, kiriman, karena iman mereka lemah. Mereka tidak taat, tapi kami percaya Tuhan. Pencobaan yang mereka alami, pencobaan hal yang tidak lebih dari kemampuan mereka. Mereka sadar Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah kami semua Bapa. Biar kami boleh menerima berkat kehidupan daripada Tuhan yang layak di hadapan. Sembuhkanlah anak-anak yang sakit, yang selalu berseru Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Engkau akan angkat penyakit mereka. Kami percaya Tuhan Engkau berfirman di dalam Matius 21 ayat 22. Jikalau kami berdoa dengan menyebut nama-Mu, Engkau akan mengabulkan permintaan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa kepada saudara kami yang mengalami kelemahan, kejatuhan dalam perekonomian. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam kehidupan mereka.
hiburkan mereka, kuatkan mereka, kembalikan apa yang mereka inginkan, yang apa yang mereka telah diribut oleh segala kesalahan atau kuasa kegelapan, yang sehingga mereka lupakan Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang mengalami di ujung perceraian, pasangan suami istri, hingga anak-anak mereka mengalami goncangan hidup. Tuhan Yesus, hiburkan anak-anak mereka. Persatukan suami istri yang mengalami di ujung perceraian. Tuhan Yesus memberkati. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Lembutkan hati mereka. Hancurkan batu yang keras di dalam diri hati mereka. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus mereka kembali bersatu. Kami juga berdoa di mana kami berada, anak-anak Tuhan yang berpisah dengan anak-anak mereka karena pekerjaan, atau orang tua mereka yang berpisah dengan keluarga karena pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Hiburkan mereka yang ditinggalkan. Jaga mereka yang meninggalkan keluarga mereka. Biar mereka taat dan takut akan Engkau Bapa. Dan anak-anak Tuhan yang karena mengalami problem masalah dalam rumah tangga, Tuhan Yesus turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Hiburkan mereka. Kami percaya anak-anak Tuhan di malam hari ini, mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan mereka serahkan ke dalam tangan kami semua Bapa. Kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang sampai saat ini, anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda yang sudah tidak mampu bekerja, hanya mengharapkan belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Hingga saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan cara pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau memberkati anak-anak Tuhan yang mau melihat mereka dengan cara-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim Solata BEM 2. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, Pak Lobo beserta keluarga, Pak Lidara beserta keluarga anak cucu, Pak Timothy, Pak Marban, Pak Jeki Sembiring, Bu Sofiatul, Ibu Watimena, Pak Sibarani, sampai juga Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam tim Solata BEM 2 beserta tim teknisi. Tuhan Yesus memberkati kami, Pak Ciler beserta keluarga semuanya Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan kasih. Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka, baik sebagai suami atau istri, opa, oma. Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan mereka, ganti berlipat-lipat kali berkat kepada mereka Bapa. Biarlah mereka terus bekerja di ladang Tuhan untuk melayani Engkau dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Mereka sadar Tuhan, berkat bukan untuk mereka saja, tapi untuk melayani Engkau pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Kami semua talenta kami yang Tuhan berikan, kami di sisa hidup kami Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia, termasuk tim-tim apologet, Laskar Kristus, saudara kami Rudi Yohanes, Biong 77, Pavel 88, siapapun yang hamba-Mu tidak sebut, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang berada di channel YouTube, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang terjun langsung di lapangan, Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam pelayanan. Kamilah anak-anak-Mu Laskar Kristus. Berikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan dalam perjalanan hidup kami. Untuk menyebarkan berita kabar baik tentang keselamatan daripada-Mu Bapa. Biarlah kami semua diberkati dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua saling erat berpegang tangan. Tidak menjatuhkan salah satu teman kami. Atau kami sama hamba Tuhan tidak menjatuhkan. Kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami semua percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Bapak berkati juga siaran kami, Tuhan. Sholat TBM2 mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Peralatan yang kami pakai, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kami semua memberitakan firman Tuhan, menceritakan kemuliaan-Mu sesuai dalam Mazmur 96 ayat 3. Menceritakan kebesaran-kebesaran. Biarlah kami semua dipakai sebagai batu hidup untuk membangun rumah rohani. Bagi kemuliaan-Mu Bapa, kami sadar kami anak-anak-Mu yang selalu membuat kesalahan, berbuat dosa. Ampunilah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, baik. Malam hari ini saya percaya malam hari ini mujizat akan terjadi. Anak-anak Tuhan yang selalu berseru dan meminta, memohon pertolongan Tuhan. Saya mendapatkan mujizat. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan, orang Kristen Protestan tidak percaya dan mujizat. Dialah satu-satunya hamba Tuhan yang tidak mengerti firman kebenaran. Hamba Tuhan yang baik tidak boleh menjelekkan salah satu pengikut Kristus. Apabila dia mengajar yang jelek-jelek, dia menghujat, mengajar yang jelek-jelek. Nanti sebentar kami akan bahas. Kebohongan adalah iblis, bukan anak Tuhan. Mereka akan berseru di dalam Matius 7 ayat 21. Tuhan, Tuhan, apakah kami berbuat demi nama-Mu? Tuhan, Tuhan, kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus. Dan Tuhan akan berkata, janganlah kau pembuat kejahatan. Ingat, kejahatan hanya satu. Ya? Satu yang paling Tuhan paling benci. Paling benci apa? Dusta. Malam hari ini. Apalagi dusta membawa nama Tuhan. Habis itu mengajar kebencian. Anda dari gereja dominasi mana? Tuhan Yesus tidak, Anda mati atau Yesus tidak tanya. Anda dari gereja mana, gereja mana, gereja mana? Tidak. Anda sudah dibaptis atau belum? Atau baptis? Carikan saya satu ayat dalam Alkitab bahwa baptis menghapus dosa Anda. Jangan Anda membawa dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5. Minta maaf itu bukan. Jadi kalau orang berbuat dosa, baptis terus ya. Hari ini dosa, baptis, pasti baptis. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang mengajar begitu, minta maaf, saya siap berdialog sama dia. Bukan berdebat. Biar dia berdialog Alkitabiah. Jangan kita jadi pengajar yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh saja ya. Baik, kita akan buka firman Tuhan sama-sama. Kita mau ambil dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Sebelumnya Pak Bom membaca firman Tuhan, ya. Nah, kenapa sampai Pak Bom ambil di ayat Amsal 6 ya? Sorry ya, Pak Bom masuk angin, mungkin karena ya kurang tidur kan. Sorry ya Pak Bom. Oke. Nah, jadi anak-anak Tuhan. Jadi di dalam Amsal 16, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Pak Bom ambil judul
Jangan sampai Anda punya penyakit berbohong atau mitomania. Berbohong yang tidak merasa bahwa itu berbohong. Dia terus-terus, dia beranggapan bahwa berbohong itu tidak ada kesalahan. Dia sudah terbiasa. Jadi orang kalau dia pada waktu orang dengar dia bicara berbohong, dia anggap itu biasa. Mitomania ya. Penyakit. Kemarin kami sudah konsultasi sama tim Sobat KBR 2, Pak Dr. Leon Peter, terus memberkati Pak Dokter, diberikan kesehatan, kekuatan umur panjang beserta keluarga. Nah, jadi mitomania ini adalah bohong akut. Sudah akut sekali. Akut, kata Pak Dokter ya. Apakah anak-anak Kristen mau jadi pembohong akut? Jangan deh. Dan dalam firman Tuhan, Pak Bobom tidak ambil dari kitab Keluaran, ya, Keluaran 1 sampai 17 tentang jangan jadi saksi dusta. Pak Bobom ambil dari ayat Amsal 6 ayat 16 sampai 18 ya. Jadi di sini ada, Pak Bobom baca dulu baru Pak Bobom terangkan ya. Kita baca dari ayat yang ke-16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyeburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, yang ditekankan di sini adalah 6 perkara. Nah, 6 perkara. Kita baca dari ayat 16. 6 perkara dan 7 perkara yang menjadi kekejian. 6 bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Lidah dusta, mata sombong, lidah dusta, tangan menumpahkan darah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segera janji menuju kejahatan, perjalanan kaki menuju kejahatan. Saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Yang parahnya adalah lidah dusta. Orang yang sudah tahu berbohong, tapi dia beranggapan bahwa dia tidak berbohong. Bro, yang di sebelah itu, Dul, yang aku pendeta padahal bukan pendeta. Sadarlah saudara, jangan Anda salah satu. Anda melakukan demikian, Anda akan binasa. Binasa. Jangan bermain dengan Tuhan yang Allah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan coba-coba dengan Tuhan Yesus. Berapa lama lagi Anda bertahan dalam dunia ini? Tunggu sampai kapan? Sadarlah. Sadarlah. Orang yang suka berbohong, penipu, pendusta, padahal mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berbohong, apalagi menustai firman Tuhan, mengajar salah-salah, memberitakan firman Tuhan yang salah-salah. Dia berlagak tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Itulah seorang penipu, pembohong. Kita baca dalam 1 Timotius. 1 Timotius 6, ayat yang keempat. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber suatu keuntungan bagi dirinya. Bukan kebohongan masalah firman Tuhan saja, saudara.
Mungkin Anda mencari pekerjaan, mencari mungkin keinginan apa ekonomi Anda berubah karena mau mengikuti orang yang sebelah. Jangan berbohong, jangan menipu. Lebih baik hidup yang benar dan baik. Jangan sampai kita akan binasa. Kalau orang yang suka berbohong, ingat, Tuhan sangat benci dusta. Coba kita buka dalam Mazmur 4 ayat yang ketiga. Sama-sama buka dalam Mazmur. Kita baca sama-sama. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didonai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didonai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ini orang-orang ini kadang menodai kemuliaan Tuhan. Berapa lama lagi? Jangan Anda coba-coba bikin kotor. Kotor saja baju, susah hilang. Apalagi firman Tuhan yang Anda sebarkan. Fitnah. Anda sudah mengapa? Aduh Ustadz Tenama, minta maaf bukan Anda saja, banyak orang-orang yang sudah dari Kristen. Kalau Anda mungkin seberang, tidak apa-apa. Ini Anda ngaku dari Kristen. Jangan main-main ya dengan Allah yang kau sembah dulu. Saya lihat Anda punya komentar. Karena orang kita tidak satu, tidak. Cuma kami hanya sebagai anak Tuhan kami menegur. 2 Timotius 4 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 20. Kami menegur Anda bukan karena kami benci. Ya, Amsal 27 ayat 5. Amsal 15 ayat 10. Nanti kau akan mati dan binasa. Orang begini kadang umur tidak panjang, ini bukan kami menghakimi ya. Jangan menodai kemuliaan Tuhan. Jangan coba-coba. Dan anak-anak Tuhan juga. Jangan Anda karena mau mencari segala sesuatu. Perbohong berapa kali bilang. Mau jatuh cinta juga berbohong. Kalau Anda memang hidup dalam keluarga yang bercukupan, tidak mampu, jangan Anda menipu orang lain, cewek atau cowok. Orang tua saya begini-begini, jangan. Hidup dalam kejujuran, diberkati. Pak Bowo saja bilang, ya Pak Bowo begini saja. Dulu memang Pak Bowo orang yang istilahnya cukup. Tapi setelah saya udah mengenal Tuhan, saya tidak peduli lagi. Saya siap melayani hidup saya dengan keadaan begini. Tinggal anak-anak Tuhan mau lihat Pak Bowo puji Tuhan, tidak apa-apa. Mau sampai di situ saya mati sudah. Saya tidak pernah mengharapkan orang sini saya khotbah kasih saya uang sekian. Saya nggak perlu. Mau lihat saya puji Tuhan, tidak apa-apa. Kami hamba Tuhan ya begini. Hidup kami itu melayani Tuhan. Nanti anak-anak Tuhan karena apa? Tuhan yang menggerakkan anak-anak Tuhan untuk melihat kami hamba Tuhan, untuk melihat seluruh hamba Tuhan. Baik di gereja mana, dominasi mana, terserah. Mau gereja Katolik, pastor, atau pendeta-pendeta di gereja karismatik, GKJ, GKI, Advent, siapapun yang percaya Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan Yesus. Pak Bowo selama khotbah tidak pernah sama dominasi gereja mana, tidak pernah. Alkitabiah. Saya tidak bawa dari mana. Nanti kalau sejarah ada Ibu Sofiatul, ada Palidara. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Saya cuma Alkitab. Saya tidak mau bawa dari mana, saya tidak mau. Aturan-aturan, doktrin, saya tidak pernah membawa. Untuk apa? Kita saling menjatuhkan aturan-aturan. Apalagi sampai kemarin ada hamba Tuhan. Saya sebut namanya saya. Joshua Teu. Di channelnya dia, saya nggak tahu. Ribut masalah baptisan. Kau ini hamba Tuhan atau apa ini?
Kalau kau ingin mencari-mencari, marilah saya siap berdialog sama Anda. Biar seluruh Indonesia nonton, seluruh dunia. Baru kita bongkar Alkitab, meskipun Anda profesor doktor. Anda singgung-singgung Bapak Pendeta segala-segala. Bapak Pendeta segala itu saya hargai, saya paling hormati. Bukan karena saya satu dokter, tapi beliau itu menurut saya itu ajaran beliau sangat benar. Dan benar, sesuai Alkitabiah. Sesuai doktrin Bapak-Bapak gereja, saya akui. Anda kok bawa singgung-singgung Bapak gereja. Jangan kita berbohonglah sebagai hamba Tuhan. Saling menjatuhkan, jangan. Kita mau mengajar yang salah-salah. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, jangan saling menjatuhkan. Justru kami jalan yang lurus. Kami tidak ada membela siapa. Tubuh Kristus ada di dalam anak-anak Kristen, itu kita menjalankan supaya jemaat semua saling dengar. Bukan menjatuhkan, merendahkan. Anda berkait pernyataan Anda harus klarifikasi. Itu anak-anak Tuhan banyak lapor sama saya, Pak Bobom. Itu bagaimana hamba Tuhan ini? Yang bidat siapa? Yang tidak Alkitabiah siapa? Anda bilang Alkitabiah, mari kita bahas Alkitabiah. Gak usah yang Bapak segala atau sore maju, saya saja maju. Biar Anda punya profesor, doktor, gelar apa, sini. Oh Anda kok singgung masalah kolam Bethesda? Itu dalam perjanjian lama, kalau Anda mau baptis, mau ikut perjanjian lama, baptisnya 7 kali di Islam, namanya ditahirkan. Islam 7 kali. Anda kok berdiri di situ? Belum saya bicara ya kalau masalah penyembuhan. Sebenarnya saya itu saling mendukung hamba Tuhan. Kok Anda kok saling menjatuhkan hamba Tuhan? Tidak boleh, saudaraku. Kita nggak boleh berbohong di depan jemaat. Di depan anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai tulang punggung untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan kita membela Tuhan, tidak. Kita sebagai istilahnya orang yang panutan, orang melihat bahwa inilah ajaran kasih. Ajaran kasih yang bagaimana kalau hamba Tuhan sesama saling menjatuhkan. Satu menjatuhkan, satu menjatuhkan. Berapa lama lagi kita akan bertahan dalam dunia ini? Contoh umur saya sudah mau 50, Anda mungkin sudah mau 60. Apakah Anda umur sampai 100 tahun? Syukur, puji Tuhan. Jangan menjatuhkan hamba Tuhan. Saya bukan membela salah satu hamba Tuhan, tidak. Tapi hamba Tuhan, jangan Anda menjatuhkan satu sama lain. Harus klarifikasi itu, Pak. Anda bilang kami orang Kristen Protestan tidak percaya kesembuhan mujizat. Wah, saya saja sampai jadi begini gara-gara menerima mujizat. Anak saya disembuhkan dalam waktu tidak sampai 24 jam. Saya bilang, Tuhan, jika engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang saya sembah, tunjukkan mujizatmu. Anak saya keluar malam hari ini, masuk jam 8 malam, besok jam 6 pagi, sebelum jam 8 anak saya harus sudah keluar. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi kepada anak-anak Tuhan yang berseru dan meminta. Yeremia 33:3. Anda kok mempremi orang Kristen cuma tahu dengan doktrin. Anda itu baru lahir tahun berapa? Jangan menghina bapak-bapak gereja. Kita sebagai hamba Tuhan melayani saja, cukup melayani. Hamba Tuhan saling menjatuhkan. Belum saya tanya yang lain-lain lagi. Kalau orang mau hidup enak, ya, malas bekerja, mau yang enak-enak saja, pasti mulutnya itu penuh dengan kebohongan. Dia bisa mencari kebohongan dengan cara bagaimana? Mungkin masalah pekerjaan. Bisa juga firman Tuhan dijual. Menjatuhkan salah satu hamba Tuhan. Iblis pun pakai firman Tuhan. Di dalam Matius 4. Buanglah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, buanglah dirimu. Biar nanti malaikat menentang engkau. Itu iblis pakai firman Tuhan loh. Nubuatan dalam Mazmur. Iblis saja pakai. Apalagi anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan pendeta sekalipun.
Karena ada iblis dalam dirinya, dia bisa pakai firman Tuhan. Menjual-jual firman Tuhan, memakai firman Tuhan. Mencari keuntungan bagi orang yang tidak mengerti dan mau menipu orang banyak. Apalagi orang yang tidak pernah sekolah pendeta. Kayak Ustadz Kainama. Ngakunya dia pergi sekolah sampai di Italia, Roma, terus pernah ke Israel. Aneh-aneh saja orang saja sudah pernyataan dari gereja di Bogor bahwa mereka cuma hanya jemaat biasa. Cuma pemuda vokal grup. Pembohong. Ya. Kita baca dalam Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Perhatikan, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Lebih baik Pak Bom hidup begini-begini saja. Daripada saya mau menipu orang supaya saya jadi kaya. Bisa beli apakah, bisa beli apakah. Kalau hamba Tuhan yang hidup penuh dengan damai sejahtera, kalau dia bisa beli mobil, bisa beli, itu karena mungkin dia dapat diberkati sama orang. Masa juga hamba Tuhan, semua anak Tuhan ada bilang, hamba Tuhan itu bisa beli mobil. Terus nanti kalau dia melayani, umpamanya orang punya rumah jauh. Terus kalau hujan, harus tepat datang umpamanya undangan. Jam 4 sore atau jam 5 sore pimpin ibadah. Terus tidak ada yang jemput, pas hujan. Nanti terlambat. Tidak ada yang mau jemput Pak Pendeta. Orang pendeta mau datang bagaimana? Pakai mantel, ya pakai mantel. Kalau kebanjiran, ya kalau anak-anak Tuhan yang berkelebihan kasih begitu kan berarti puji Tuhan. Hamba Tuhan tidak pernah meminta. Kalau ada yang meminta menjual-jual firman Tuhan, nah itu bukan hamba Tuhan. Roma 16 ayat 18. Tuhan akan membinasakan orang terus melakukan kebohongan atau berbohong yang tanpa dia terus-terus seperti berbohong seperti yang dia tidak sangka bahwa dia berbohong. Karena dia berbohong itu sudah kentara sekali, selalu berbohong. Jadi anggap berbohong itu hal yang seperti biasa. Bagi dia hal yang seperti biasa. Itu penyakit apa itu? Saya udah tanyakan sama Pak Dr. Leon Peter, salah satu tim dari tim Sholat Tabim 2, Pak. Mitomania. Dan Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan itu jijik sekali. Tadi kan Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saya buka lagi dalam Mazmur 5 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Amsal 5, Mazmur 5 ayat yang ke-6. Yang ke-7 ya. Yang ke-7. Mazmur 5 ayat yang ke-7. Ya. Baca yang ke-7 ya. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan benci sekali, jijik. Coba saudara, Tuhan saja, coba lihat Anda jijik gak? Kalau ada sampah di samping Anda, di rumah ada tikus mati, tikus mati samping, taruhlah di kamar Anda lah. Jijik gak? Jijik. Coba kalau di makanan Anda itu ada makanan yang lezat, terus tiba-tiba ada kecoak loncat, atau cicak jatuh. Jijik gak? Itu Tuhan paling jijik sama orang-orang begitu. Dan akan binasa. Orang ini kok berbohong, kok enak sekali berbohong ya. Bicara 2 Filipi. Di mana 2 Filipi? Bro. Aduh, aneh-aneh aja. Sadarlah. Kalau Anda sudah iman yang lain, Anda lakukan saja. Ya.
Saya ingatkan sama anak-anak Tuhan, khususnya orang Kristen, pengikut Kristus. Bukan agama Kristen, pengikut Kristus. Agama itu tidak. Agama kacau, berarti tidak kacau. Ya, itu bahasa Sanskerta. Agama. Tapi kita bukan agama, kita pengikut Kristus. Saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan di malam hari ini. Kalau Anda punya doa mau terjawab, jangan jadi seorang pembohong. Karena pembohong itu menghambat doa Anda. Kita buka dalam Yeremia 5. Sama-sama lihat. Yeremia 5. Ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ingat, berbohong menipu itu satu kesalahan. Jadi kalau Anda di rumah terus berbohong, berkat tidak ada, damai, sejahtera, sukacita tidak ada dalam diri rumah Anda. Anda mungkin mau dapat uang dari kekayaan, menipu orang. Satu-satu akan datang, penyakit, masalah akan datang, tidak akan ada damai sejahtera dalam rumah Anda. Dibenci sama orang. Hidup keluarga akan berantakan, hancur. Coba Anda perhatikan orang-orang yang suka berbohong. Mungkin di depan channel YouTube dia berkata, oh 2 Filipi begini. Coba perhatikan apa yang dialami. Tidak akan damai sejahtera. Lebih baik saudara kita yang dari seberang, yang tidak pernah utak-atik Alkitab, mereka hidup dengan damai. Daripada orang, teman-teman saya banyak yang hidup damai, karena tidak pernah utak-atik. Dan anak-anak Tuhan jangan sampai dosa Anda yang menghambat ya. Tadi saya sudah buka, dan saya buka sekali lagi. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau Anda malam hari ini doa belum terjawab, koreksi ke belakang. Koreksi. Tuhan, kenapa ya saya punya doa belum terjawab? Kenapa ya? Saya tidak berbohong, saya tidak menipu. Kenapa? Periksa. Mungkin Anda ada benci, dendam sama orang. Benci, dendam. Tidak percaya? Coba bikin. Doa Anda akan terhalang. Dan jangan kalau orang anak-anak Tuhan yang sudah hidup sebagai anak terang, sudah menjadi keluarga kerajaan sorga, jangan coba-coba jatuh lagi dan disesatkan oleh pengajar-pengajar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Teman-teman, yang bertentangan dengan firman Tuhan, ingat, pergaulan bisa merusak pada kita. Pergaulan itu sangat hati-hati. Jangan biarkan dirimu disesatkan karena berbagai keinginan yang sia-sia yang akan binasa. Contoh, karena kita mau pingin ini, pingin itu, pingin ini, kita berbohong, menipu teman, sesama, orang tua apalagi. Dalam rumah dulu kita koreksi. Karena di akhir-akhir zaman ini banyak. Jadi kalau beliau ini siapa nih yang di seberang ini namanya mulut kayak apa nih ya? Si kayak nama ini, itu sudah memang akhir zaman. Dia bicara begitu, kami semua anak Kristen sudah tahu bahwa apa yang diperbuat ya itu memang sudah dalam. Nah, kita baca sama-sama firman Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan ini saya ingatkan, jangan kita hidup seperti mereka. Janganlah kamu memberi dirimu
disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kira-kira dia punya yang saya kasih taruh foto di judul ini siapa ini maksud? Apa? Akhir zaman ini. Kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi anak-anak Tuhan tidak usah pusing. Epen kah? Epen. Cupen toh. Zaman sekarang ini akhir zaman, banyak orang yang mulut kata menjual-jual firman Tuhan. Menghina-menghina hamba Tuhan. Menghina-menghina doktrin. Memecah-mecah belakan anak-anak Tuhan. Anda siapa bro? Bro, anak-anak Tuhan ini siapa ini? Utak-atik ajaran orang lain. Memisahkan ajaran Kristen sama sesama Kristen, saling menghina. Pengikut Kristus. Tunjukkan ya hamba Tuhan ya. Yang keluar-keluar di channel YouTube Anda. Di Kalimantan saya kemarin. Tunjukkan sama saya ayat. Kalau orang berdosa, baptis, sembuh, ampun dosa. Baptis lagi dosa, celam, celup, cuci bersih. Tunjukkan satu ayat sama saya. Kalau Anda punya ajaran bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, bukan Trinitas, silakan Anda lakukan saja. Ya. Kalau ada pengikut Anda, ya puji Tuhan. Kalau tidak, terserah Anda. Anak-anak Tuhan di malam hari ini yang Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan coba-coba kita bergaul sama pembohong, penipu, pendusta, lidah dusta. Apalagi membawa nama-nama firman Tuhan. Memecah-mecah belah. Ingat anak-anak Tuhan. Tidak boleh dipisahkan, dipecah-pecahkan oleh masalah agama. Firman Tuhan, pengikut Kristus. Tidak boleh. Tuhan Yesus tidak bawa agama. Doktrin pun tidak. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, secara letterlet memang tidak ada masalah Trinitas. Tapi tersirat ada. Tuhan menciptakan manusia salah satu dari kita. Ayo, salah satu dari kita. Siapa itu? Segambar dan serupa, salah satu dari kita. Berarti bukan satu saja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok aneh-aneh orang-orang baca firman Tuhan kok telah mengerti? Di dalam kitab Yesaya, kudus, kudus, kuduslah. Firman Tuhan saja katakan, kudus, kudus, kuduslah. 3 kali bro. Jangan kita bergaul siapapun di dalam akhir zaman ini. Jangan terpaut dengan lidah dusta orang. Jangan bergaul. Kalau kita orang yang sudah baik, kalau kita bergaul sama lidah pendusta. Ini bukan Pak Bomom yang bicara. Firman Tuhan. Kita sama-sama baca dalam 1 Korintus. Kita baca dalam 1 Korintus. Ada orang katakan bahwa ini bukan firman Tuhan. Ada salah satu orang mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan. Anak Kristen lagi. Tapi kita semua anak-anak Tuhan, inilah firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, firman Tuhan. 1 Korintus 15, ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mau membaca ulang. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan peringatkan kepada kita anak-anak Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita sudah terbiasa dalam keluarga,
persekutuan gereja, anak-anak Tuhan yang diberkati, terus bergaul sama si iblis ini, bisa merusak. Anda yang dulu sopan, tidak tahu sopan, bilang, permisi, tabe, permisi. Nanti tidak tahu itu karena Anda jangan PNK. Jangan ya, jangan. Firman Tuhan juga katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan firman Tuhan sampaikan juga, kalau orang yang suka berbohong, penipu, lidah dusta, Anda jangan bergaul sama dia. Jangan, jauhi dia. Dalam Matius 10 ayat 14, kebaskan kaki. Kita buka lagi ya. 1 Korintus 5. 1 Korintus 5. Ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Perhatikan, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Keras ya. Jangan bergaul sama orang penipu, pedusta, lidah dusta ini. Anda akan terpengaruh. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menjadi buruk. Mulai malam hari ini. Bukan kita membenci. Jaga jarak, jaga jarak. Kalau saudara, jaga jarak. Walaupun kita berkati dia, berdoa buat dia. Ampuni dia. Kalau tidak apa? Putih dia tali sedikit. Tali sedikit. Kalau nggak ada PKK, kalau nggak ada PAD, tabani nggak ada tali. Jangan Nah. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang sekalipun menyebut dirinya saudara. Kalau saudara kita yang suka berbohong, ingatkan dia. Jangan terlalu dekat. Supaya dia koreksi diri, introspeksi diri. Oh, begini tuh. Ingatkan dia. Kita harus tuh memberitakan firman tuh harus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke luar negeri, ke luar itu. Kan Tuhan Yesus perintahkan dalam Kisah para Rasul 1. Ya toh, 7-8 itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, beritakan firman Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Itu pula kita menyampaikan dalam rumah kita dulu. Anda suka ya bergaul sama orang pemabok? Mau nggak? Aku bersaudara. Kasih dulu. Sudah gampang. Beri beras gampang. Karena kalau pelaki yang tukang mabok, alungku pada. Kalau orang Manado jangan. Berdoa jo, nggak ada pilih polisi. Datang tuh panggil polisi, angkat tuh dia. Oh, kalau orang mabok, mabok di gereja, suruh kostor, telepon tuh polisi. Nanti jangan sampai orang mabok tuh bilang, aduh, salahkah aku tidur di rumah bapakku? Tidur di gereja bilang bapakku, terus nggak ada mabok. Jangan Terus nanti kalau polisi angkat, sudah tiba waktunya anak manusia diserahkan ke pihak berwajib. Ya jangan. Nah itu. Pemabuk. Biasanya kalau orang yang tukang lidah dusta, dia pemabuk juga. Karena dia pemabuk mulut kan pendusta toh, tukang minum. Sudah dusta, penjudi lagi, aduh, kumpul lagi. Tukang main toge lagi, pemabuk lagi, pendusta, aduh, perempuan lagi, aduh, sebagaimana itu lagi. Hidup sebagaimana. Anak Tuhan di malam hari ini, Pak Bob sampaikan. Bertobat sebelum kau dapat pertandingan. Bertobat Apa sih keuntungan Anda? Mabuk, berbohong. Itu penyakit loh. Kemarin setelah kita bicara sama Pak Dokter, mitomania itu penyakit. Jadi kalau anak-anak Tuhan ada keluarga Anda yang mengalami mitomania, berdoa buat dia, sadarkan dia pelan-pelan.
Karena itu penyakit loh. Saya baru tahu itu penyakit ya. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan, hiduplah sesuai apa yang Tuhan sampaikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan. Keselamatan, tidak akan binasa. Damai sejahtera, sukacita. Bersukacitalah dan bersukacitalah. Anak Tuhan, Anda hari ini belum makan, jangan takut. Berserulah kepada Bapa di sorga. Jangan berseru kepada manusia. Saya mendapatkan mujizat begitu banyak. Mulai dari kekuatan kesehatan, perlindungan, semua. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan Anda akan memiliki damai sejahtera sukacita. Ingat, kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan, mulut Anda akan berbohong terus, tipu-tipu terus, batipungan, badustangan. Orang Manado bilang, orang Toraja bilang, mapakena komi taruh, mapakena taruh komi teh. Orang Toraja bilang ya. Nah kalau orang Toraja kalau dia bilang, ende duka teh mapakena taruh teh, mau dirasa. So dia itu maksud Toraja ya. Orang Toraja pasti mereka tertawa lagi malam ini nonton. Tahu kan Rakato? Betul kan? Nah, tahu kan Lui? Nah, betul Lui. Anak-anak Tuhan di malam hari ini saya akan menitip 2 ayat. Pegangan hidup bagi kita anak-anak Kristen. Ingat, hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kita sama-sama buka dalam kitab Yesaya 32 ayat 17. Mari kita sama-sama baca. Kitab Yesaya 32 ayat yang ke-17. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita baca ulang. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Siapa yang tidak suka hidup dengan damai sejahtera, saudaraku? Tinggalkan itu semua, perbuatan-perbuatan, tinggalkan. Firman Tuhan sudah katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kebenaran hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lain daripada itu tidak ada selamat. Anda jangan coba-coba berbohong. Tuhan Yesus paling jijik. Jijik benci sama orang yang suka berbohong. Ya? Anak-anak Tuhan, jangan coba-coba Anda melakukan hal-hal di luar kebenaran. Kalau Anda sudah dibenarkan, jangan bikin diri Anda tidak jadi benar. Yang terakhir, inilah moto Pak Bom Bom.
Pak Bom punya moto. Ya. Malam hari ini semua anak-anak Tuhan punya moto ini. Saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan semua malam hari ini, mulai saat ini, diberkati. Jangan saling-saling menjatuhkan. Sesama Kristen, sesama pengikut Kristus, jangan menjatuhkan. Sesama pelayan Tuhan, sesama YouTuber, jangan saling menjatuhkan. Saling mengikat, baik siapapun. Meskipun kita disakiti, harus sabar, hidup dalam kedamaian. Supaya kita menerima damai sejahtera, sukacita. Ini motonya Pak Bumo. Mari kita baca bersama-sama. Dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Mari kita baca sama-sama. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita anak Tuhan, jangan kita menilai saudara-saudara kita. Kami punya ajaran yang benar. Jangan. Kebenaran hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan salah satu doktrin. Marilah kita berpegang tangan sama-sama. Anda dari dominasi gereja mana? Saudara-saudara kita dari Katolik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Protestan, Tuhan Yesus memberkati. Dari karismatik, Tuhan Yesus memberkati. Dari Advent, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengikut dan mengaku lidah dan mulut. Jangan berbohong. Lidah dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita saling-saling memuji, memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu baru nama anak Tuhan. Kita mengejar kedamaian. Jangan kita berbohong. Jangan kita berbohong karena ini, itu. Menjatuhkan. Jangan. Anak-anak pengikut Kristus, mari kita saling merangkul tangan. Anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama. Apapun yang dia lakukan, biarkan saja. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Semoga berkat semua yang anak-anak Tuhan terima di malam hari ini. Kita memperoleh berkat damai sejahtera sukacita. Dan marilah kita bersama-sama mencari mahkota kerajaan. Biarlah kita mendapatkan upah. Upah itu yang kita semua nanti di kerajaan surga bersama Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam persekutuan gereja-gereja anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia sampai di pelosok hingga seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maranatha. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami semua di malam hari ini telah membaca sebagian firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan terima kasih banyak atas berkat ini Tuhan. Biarlah kami boleh pakai di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu saja. Dan bolehlah firman Tuhan ini selalu ada dalam diri hati kami masing-masing. Dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami. Hingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Jaga kami dalam perjalanan kehidupan kami. Biar kami anak-anak Tuhan yang takut terus akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin.